Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Suwandi di channel Dunia Ikan Gabus. Kesempatan hari ini kita masih menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar budidaya ikan gabus ya, yang sudah chat di 0816658779 ya. Yang chat di 0816658779. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Ujang Salim yang ada di Bogor. Assalamualaikum Pak Suwandi, saya Ujang Salim dari Bogor Barat. Salam kenal, saya sering lihat channel Bapak tiap hari. Saya tertarik ikut kemitraan apa masih ada kuota untuk daerah saya, mengingat daerah saya dekat Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Lebak. Ya, tapi saya masih masuk Kabupaten Bogor. Kalau masih ada, siap bermitra. Kalaupun ada, saya tetap ingin ambil bibit dari Bapak. Yang jadi pertanyaan saya, apa bisa Pak menampung hasil panen kalau tidak bermitra dengan Bapak? Apakah anakan ikan gabus diberi ikan rucah harus dihaluskan dulu, mengingat ikan rucah besarnya seperti anakan ikan gabus? Baik, untuk Mas Ujang Salim yang ada di Bogor, untuk kemitraan pembenihan saat ini memang sudah tutup ya, sudah tidak ada lagi kuota untuk bulan-bulan ini. Juli Agustus tidak ada, nanti tunggu informasi di bulan September ya. Kemudian untuk masalah pembesaran, kemitraan pembesaran beli bibit dari sini, nanti pas panen dengan berat minimal 200 gram, bibitnya diambil dari sini, kemudian panen 200 gram minimal paling kecil ya, itu bisa dijual kembali ke sini. Dan untuk bibit yang tidak dari kami, bisa saja. Jadi kalau Bapak punya ikan, benihnya tidak ngambil dari kita juga sering membeli juga, nggak masalah. Tapi syarat minimal berat ikannya harus lebih besar. Ya 500 gram up ya. Itu bisa masuk ke sini. Termasuk juga ikan yang tangkapan alam ataupun ikan yang liar. Ya begitu ya Pak Ujang ya. Berikutnya pertanyaan dari Ngatijo, Bapak di Bojong Gede, Bogor. Assalamualaikum Pak Wandi, salam kenal. Saya Ngatijo dari Bojong Gede, Bogor. Ya, waalaikumsalam Pak Ngatijo. Beberapa hari terakhir ini saya mengikuti video Bapak di Dunia Gabus, walaupun belum semuanya kiranya bisa bermitra dengan Bapak. Saya di Bogor merantau karena sekarang masa pandemi banyak yang dirumahkan. Untuk daerah Cangkringan, Sleman, apa masih bisa untuk kemitraan? Kalau PPKM sudah selesai, rencana pulang kampung, boleh sowan ke tempat Bapak, kalau boleh minta alamatnya. Saya asli dari Wukirsari, Cangkringan, Sleman. Terima kasih, salam sukses, amin. Baik, untuk Pak Ngatijo yang ada di Bojong Gede ya. Jadi untuk wilayah Cangkringan masih bisa Pak kalau untuk wilayah Jogja, tapi untuk Jogja, untuk wilayah Sleman itu nanti tetap sama Pak. Kalau untuk kemitraan pembenihan itu nanti pada saat bulan September Pak ya, masih bisa. Jadi bisa daftar sekarang, nanti akhir September bisa melakukan kemitraan kembali ya. Bisa daftar lagi sekarang, kemudian nanti di realisasinya pada akhir September Pak. Ya silahkan saja kalau mau berkunjung ke sini hari Minggu Pak. Jadi kalau nggak hari Minggu kita tidak buka. Jadi hari Minggu mau konsultasi, mau tanya-tanya, mau lihat tentang ikan gabus, silakan datang ke sini jam 8 sampai jam 4 sore ya. Ya, oke, berikut pertanyaannya. Saya minat mitra pembenihan dengan Bapak Suwandi. Saya sedang menyiapkan lahan kolam dari bis beton buat indukan, tapi lihat video Bapak tadi bilang kemitraan sudah tutup. Apakah saya boleh pesan dulu Pak untuk kuota selanjutnya? Ya, rencana saya mau ambil 50 pasang atau 5 paket indukan. Tapi bertahap ya, sambil belajar karena saya juga tahu budidaya ikan gabus dari channel Bapak ya. Saya Rini Pak, alamat di Kendal, Jawa Tengah Pak. Ya, jadi bisa, jadi mau daftar untuk bulan September silahkan. Dengan cara kalau ngambil 50 pasang berarti 5 paket ya, 5 paket. Itu bisa nanti pada bulan September, tapi daftarnya mulai dari sekarang ya, mulai daftar untuk kuota bulan September. Silahkan ya. Oke, berikutnya dari
Bapak Nopal yang ada di Ciamis ya. Assalamualaikum Pak Suwandi, semoga Bapak dan keluarga senantiasa diberi kesehatan dan sukses selalu dengan budidaya ikan gabusnya. Perkenalkan, nama saya Nopal dari Ciamis ya. Saya selalu mengikuti informasi-informasi melalui channel Dunia Ikan Gabusnya Pak Suwandi. Saya tertarik dengan dunia gabus, tapi untuk sowan ke tempat Bapak di Jogja, kondisi sekarang sangat tidak memungkinkan ya. Sementara saya masih persiapan pembuatan kolam base beton dan kolam tembok. Saya mau bertanya, berapa batas minimal pengiriman indukan siap picah dan benih ke Ciamis? Ya, saya mau belajar pemijahan dan pembesaran sekaligus. Mohon senantiasa Pak Suwandi memberikan bimbingan kepada pemula seperti saya. Terima kasih Pak Suwandi. Untuk Pak Nopal dari Ciamis ya. Jadi yang jelas kalau pembimbingan ya jelas kita belajar bersama. Saya juga akan berusaha membantu semaksimal mungkin apa yang dibutuhkan sebatas tentang budidaya ikan gabus. Ya, kemudian kalau memang mau arahnya ke pembesaran pemijahan, itu kalau misalkan butuh bibit ya, kalau misalkan pengiriman ke Ciamis ya kita minimal untuk kirim itu 1000 ekor. Lebih juga nggak apa-apa, tapi minimal pengiriman 1000 ekor ya kalau benih ya. Kalau untuk induk mau beli sepasang 2 pasang pun boleh tetap dikirim ya, menggunakan jasa kargo biasanya. Oke, nanti Pak Novel kalau memang mau datang sini juga boleh ya. Tadi setelah nanti PPKM atau kapan monggo silakan. Yang jelas nanti kalau mau ke sini tiap hari Minggu Pak. Jadi hari Minggu jam 8 sampai jam 4 sore bisa datang sini. Oke, berikutnya pertanyaan dari Samsudin ya. Di Galur, Kulon Progo, cuma dekat sini saja. Assalamualaikum Pak Suwandi ya. Perkenalkan, nama saya Samsudin dari Dusun Sawan, RT 49 RW 24, Kelurahan Banaran, Galur, Kulon Progo. Ya, salam kenal Pak, saya penonton setia YouTube sampean dari Dunia Ikan Gabus. Saya mau tanya Pak, waduh pertanyaannya luar biasa banyak nih pemirsa nih. Pertanyaannya banyak sekali ini. Satu. Saya mau tanya Pak, yang pertama selain persiapan tempat untuk indukan, ya sebelum indukan datang, apakah lebih efisien mempersiapkannya dan memelihara pakan hidup untuk makanan indukan gabus? Menurut Bapak bagaimana? Ya, saya jawab langsung saja ya. Jadi untuk persiapan tempat, jikalau mau beli induk, yang jelas kolam sudah siap. Kemudian di situ kalau memang mau langsung dipijahkan, ya tanaman air untuk media dia bertelur sudah ada, entah apa-apa, ejeng gondok ataupun ganggang air juga bisa. Kemudian di situ disiapkan kolam lain menggunakan siapkan makanan hidup, bisa ikan-ikan kecil, bisa katak, itu juga penting sekali pada saat proses pemijahan. Memang induk harus kita jamin masalah makanannya, jangan sampai nanti kurang. Pertanyaan kedua, makanan apa saja yang paling bagus untuk induk ikan gabus supaya produksi telurnya menjadi maksimal? Untuk memaksimalkan produksi telur, yang saya lakukan di sini adalah pakannya menggunakan kodok ya, kodok sawah, kodok hijau. Kalau saya saya selama ini tidak pernah pakai pakan lain selain kodok hijau. Kemudian yang ketiga, waktu yang cocok itu jam berapa Pak untuk memberi makan indukan ikan gabus dan sehari berapa kali? Kalau indukan ikan gabus saya tidak pernah memberikan jadwal memberi makan ya. Jelas induknya habis saya kasih, masih mau makan lagi saya tambah lagi. Masih mau makan saya tambah lagi. Sudah saya kasih, dia nggak mau makan, sudah selesai gitu kan. Apalagi makanan hidup, kalaupun toh nanti berlebih sekalipun tidak ada masalah karena tidak akan busuk di situ. Pertanyaan yang keempat, sebelum ikan gabus bertelur dan menetas, apakah bagus membuat kutu air terlebih dahulu? Ya memang namanya kutu air itu adalah pakanan utama, pakanan yang memang harus diadakan lebih dulu. Ya karena apa, biasanya para pembudidaya pembenihan ikan apapun tuh meremehkan sekali. Justru disinilah faktor kegagalan yang paling tinggi. Sudah terlanjur menetas, kutu airnya belum ada, pakan untuk larvanya belum ada. Yang kelima, apakah di daerah saya sudah ada yang bermitra dengan Bapak di bidang pembenihan? Keinginan untuk bermitra, mohon penjelasannya. Sudah ada. Jadi kalau Kulon Progo ini juga sudah ada yang masuk wilayah Kulon Progo, tetapi belum
belum cukup untuk wilayah Kulon Progo sendiri. Justru malah di Kulon Progo ini malah mungkin karena ada Pak Suwandi, jadi nggak tertarik untuk bermitra di sini ya. Yang banyak orang pembesaran. Ya oke ya, gitu ya Mas Samsudin yang ada di Galur Kulon Progo. Silahkan kalau mau nanti datang sini lebih jelasnya, mau dekat ya setiap hari Minggu bisa kesini. Berikutnya pertanyaan dari Mas Dedi yang ada di Madiun. Assalamualaikum Pak Sugeng Injing, Pak Suwandi. Waalaikumsalam. Pak, saya mau tanya, Pak, indukan ikan gabus itu sehabis bertelur berapa bulan lagi Pak bertelur? Bisakah Pak saya datang ke tempat Pak Suwandi minta bimbingannya? Bagaimana Pak? Boleh kapan-kapan saya belajar ke tempat penjenengan. Saya mau belajar banyak Pak. Saya sudah bulat mau buat kolam pembesaran Pak. Terima kasih atas kesabaran dan ilmunya. Baik, untuk Mas Dedi yang ada di Madiun, kalau di sini untuk proses pemijahan itu 1 tahun 6 kali. Walaupun secara kadang bersama-sama induk itu bisa bertelur setiap bulan, tetapi saya malah tidak suka. Jadi 1 bulan dia bertelur, kemudian 1 bulan saya istirahatkan. Dalam proses istirahat si jantan betina tetap bersama. Hanya saja media untuk dia bertelur itu diambil aja, dibersihkan. Nah kadang tanpa media pun dia juga kadang ada yang bisa bertelur, tapi lebih banyak yang tidak bertelur. Jadi tanaman diambil, diistirahatkan selama 1 bulan. Hanya diberi makan terus. Setelah itu nanti proses berikutnya adalah pemberian tanaman air, pengurasan dulu baru dikasih tanaman air, sehingga nanti dia akan mijah. Seiring dengan waktu dia istirahat 1 bulan makan terus, diharapkan nanti badannya kembali fit, kalau ada luka-luka sembuh, kemudian kalau badan semakin besar dan produksi telurnya juga semakin banyak ya. Oke, berikutnya pertanyaan dari Tanto yang ada di Ciledug, Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Suwandi. Salam kenal, saya Tanto dari Ciledug, Tangerang. Semalam saya nemu channel YouTube Bapak tanpa sengaja. Saya melihat ada video tentang kemitraan, bisa minta info lebih lengkapnya. Kebetulan saya ada tanah kosong tak terlalu besar, sekitar 800 SKM. Apakah bisa digunakan? Ya, saat ini tanah itu kosong, cuma ada pohon pisang, pepaya, dan lain-lain. Dan saya juga ada pondok tahfiz ya. Ingin supaya bisa mandiri dan punya penghasilan buat pondok tahfiz. Terima kasih sebelumnya. Oh iya Pak, apakah di program kemitraan dibimbing dari awal? Karena saya mau anak-anak pondok bisa punya kegiatan dan keterampilan di masa pandemi ini. Sudah setahun ini saya berusaha untuk support pondok, dan saya juga mau fokus pelihara gabus setelah tidak bekerja selama pandemi ini. Insya Allah pengen berkunjung ke tempat Pak Suwandi setelah selesai PPKM. Sekalian silaturahim ke bule saya yang ada di Jogja. Sudah lama saya nggak ke Jogja. Ya, baik, untuk Pak Tanto yang ada di Ciledug, Tangerang, untuk yang ditanyakan tadi ingin punya kegiatan. Ya. Jadi kalau untuk program kemitraan ini memang kita kan yang penting ada komunikasi. Dalam arti kalau jaraknya jauh, kita berusaha memberikan bimbingan itu lewat komunikasi video call atau mungkin lewat telepon ataupun WA. Ya, selama dalam proses kemitraan itu harus membangun komunikasi dengan harapan apa yang nanti dalam proses kemitraan bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Kalau dari proses pembenihannya juga ya sampai nanti minimal 1 siklus lah, sejak awal punya induk sampai nanti panen benih ya, itu ada komunikasi kepada kami sehingga kami bisa maksimal memberikan bimbingan dari mulai pembijahan sampai nanti proses panen benih. Nah, untuk selanjutnya komunikasi tetap boleh saja dilakukan, hanya saja kan biasanya setelah 1 siklus itu untuk siklus besoknya kan sudah bisa, jadi tinggal melanjutkan saja seperti yang kemarin gitu kan. Ya Pak Tanto ya, oke, selamat sukses, dan kalau mau datang ke sini silakan berkunjung. Masa PPKM berakhir juga boleh. Di sini berbukanya cuma hari Minggu. Hari Minggu jam 8 sampai jam 4 sore ya. Sebelum masa pandemi kita buka tiap hari kantor, tapi masa pandemi ini kita cuma menerima tamu hanya hari Minggu jam 8 sampai jam 4 sore. Saya nggak kemana-mana, kalau hari Minggu saya ada di tempat. Ya silakan kalau mau berkunjung ya.
Oke pemirsa, teman-teman, sahabat dunia ikan gabus, sahabat pecinta ikan gabus ya, mari saya mengajak kepada teman-teman para pembudidaya ikan gabus, kita tetap melestarikan ikan gabus yang ada di alam sekitar kita ya. Jadi saya juga mengharapkan pada teman-teman yang memang hobinya mancing nggak masalah ya. Tetapi untuk menangkap ikan, hindari menggunakan alat-alat yang berbahaya, strom misalkan. Karena dengan strom itu larva-larva kecil, ikan-ikan kecil yang ada di perairan umum pun juga akan habis ya, mati. Jadi saya harapkan mengetuk kesadaran dari teman-teman yang hobinya memang punya penghasilan dari menangkap ikan gabus, itu nggak masalah, tetapi mungkin bisa beralih alat tangkap yang lebih ramah lingkungan ya, mungkin dengan cara memancing atau mungkin dengan cara bubu ya, biar tidak banyak ekosistem dari ikan gabus ini yang mulai punah ya. Di tempat kami di Kulon Progo ini bisa saya katakan ikan gabus ini sudah mulai punah ya. Dulunya saya sering mancing tiap di persawahan, saya hobi mancing gabus, sering dapatnya gabus gitu kan. Mancing bawa pancing dari bambu jumlahnya 100-200 dengan umpan kodok atau dengan pakai tegek 6 meteran dapat gabus. Sekarang cukup sulit untuk mendapatkan gabus di perairan umum ya. Jadi saya harapkan dan menghimbau kepada siapa saja yang menonton tayangan ini, ayo kita jaga lingkungan kita, jaga perairan di sekitar kita agar ikan gabusnya tetap ada. Ya kalau misalkan masih nangkap yang ukuran sekecil ini ya tolong dikembalikan lagi ke alam biar nanti dia gede dulu ya. Ya itu salah satu agar kita menjaga kelestarian ikan gabus yang ada di sekitar kita. Oke, tetap ikuti channel Dunia Ikan Gabus. Kita akan berikan informasi tentang masalah budidaya ikan gabus dengan harapan banyak nanti orang yang akan mendapatkan hasil makmur ya, jaya dari budidaya ikan gabus ya. Sehingga taraf ekonomi keluarga bisa meningkat di masa pandemi seperti ini. Oke, tetap channel Ikan Gabus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.